Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya, malam ini kita lanjut untuk pengajian Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai kepada babun bab sufufi barisan sibyan anak-anak ma'a beserta rijali laki-laki ala di atas janaiz atau kepada jenazah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Udah dengar nggak suaranya sih? Ya. Nggak dengar nggak suara? Ini dengar. Nggak maksudnya di suaranya. Coba dengar suaranya, dengar nggak? Nggak. Mantul nggak? Enggak. Hah? Enggak. Jelas? Jelas. Oke. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Saibani dari Amir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna sunya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam marra lewat dia pada kuburan kot sungguh dufina dikuburkan lailan di waktu malam. Maka qala berbicara dia. Mata kapan dufina dikuburkan? Hada ini qalu berbicara mereka al-barihata tadi malam. Qala berbicara apakah Pak Makala tidak azantum memberitahu kalian nih kepadaku. Qalu berbicara mereka dafanna menguburkan kami kepadanya di dalam dulmatin kegelapan laili malam. Pak maka karihu tidak menyukai atau benci. Karihu benci, karihna benci kami an untuk nuqidho membangunkan kami kepada engkau. Pak maka koma berbicara, Pak maka koma berdiri dia, Pak maka sofapna berbaris kami kholfa di belakang huknya. Kala berbicara Ibnu Abbas wa dan anak aku fi padahi mereka. Pak maka solat dia ala kepada hiknya. Jadi kalau hadisnya itu adalah berbarisnya anak-anak beserta laki-laki ya di dalam sholat. Berbarisnya anak beserta laki-laki di dalam sholat. Jadi kalau anak-anak ada di dalam barisan itu sebenarnya tidak ada ya yang mengatakan bahwa itu memutus sholat atau apa, itu enggak masalah. Apalagi kalau anak itu memang umurnya umur yang mumajis ya. Mumajis itu artinya anak yang sudah memang belajar untuk sholat. Misalnya umur 7 tahun dia udah sholat, itu enggak masalah sebenarnya. Jadi yang kalau di dalam Islam itu prinsipnya itu siapa yang datang duluan itulah yang dia di depan. Makanya tidak boleh ketika ada anak-anak datang gitu ya, dia datang duluan kemudian dia baris di depan, kita usir, itu tidak boleh seperti itu. Malah kalau yang seperti itu melanggar hadis ya, melanggar hadis bahwa tidak boleh seseorang mukmin itu menduduki tempat duduk orang lain ya. Orang lagi duduk kemudian disuruh pergi, dia sendiri yang duduk di situ, itu tidak boleh. Kecuali kalau anak itu memang sering bikin ribut, itu lain masalah ya. Karena memang ada beberapa anak yang memang kerjanya ribut aja. Kalau memang kita tahu anak itu kalau di depan ribut ya nggak apa-apa, diarahkan aja sih sebenarnya. Tapi prinsipnya ketika seorang anak ada di dalam barisan sholat itu tidak memutuskan saf atau tidak membatalkan barisan.
Termasuk juga di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah anak-anak nggak masalah. Kalau memang dia mau ikut diperbolehkan. Dan itu boleh aja yang karena Ibnu Abbas ketika Nabi sholat ada seorang laki-laki dia meninggal tadi malam. Nah dia udah keburu dikubur gitu. Nah Nabi itu akhirnya Nabi datang ke makamnya orang itu dan dia menyolatkan. Di situ Ibnu Abbas ikut sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memang namanya sholat itu kan kalau memang bisa itu ya ada jenazahnya gitu, ada jenazahnya. Terlepas jenazahnya itu apakah di depan atau apa, tapi yang jelas memang namanya sholat jenazah itu bagusnya memang dekat, kecuali kalau itu sholat goib. Dan tapi kalau sholat goib itu kan hanya dilaksanakan pada orang yang dia tidak mensolatkan. Kalau memang sholat goib itu dimungkinkan, itu pada orang-orang yang sudah disolatin, gitu. Nabi nggak perlu dia repot-repot datang ke kuburan tadi. Kalau di hadis lain diceritakan bahwa Nabi itu datang ke kuburan ini, itu kuburan laki-laki yang memang kerjanya itu membersihkan masjid. Dia meninggal, kemudian Nabi tidak diberitahu karena para sahabat takut ya. Karena meninggalnya malam takut mengganggu Nabi. Nabi cuma mengingatkan, loh kok kamu gak kasih tahu. Jadi kadang ada beberapa orang sahabat yang meremehkan kerjaan seseorang gitu loh. Atau karena mereka terlampau memuliakan Nabi, atau karena mereka terlampau meremehkan gitu loh. Cuman tukang sapu aja gitu. Tapi itu sesuatu yang wajar gitu ya. Makanya mereka tidak memberitahukan kepada Nabi. Jadi bisa dua, bisa karena mereka meremehkan. Tapi kalau di hadis lain disebutkan karena mereka meremehkan. Ya meremehkan itu maksudnya nggak penting-penting amat kan, udah mati dikubur ya sudah kan. Kecuali kalau meninggal yang sahabat yang terkenal lah mungkin ngasih tahu Nabi, bahasanya gitu. Tapi Nabi tidak seperti itu. Bagi Nabi setiap orang itu ya karena dia punya kebaikan maka dia berhak untuk disolatkan oleh Nabi. Babun bab sunnah solati solat ala kepada janazah. Dan kola berbicara Nabi SAW. Man barang siapa sholat dia ala kepada jenazah. Dan kola berbicara dia. Sholatlah kalian ala kepada sohibi temankum kalian. Dan kola berbicara dia, sholatlah kalian ala kepada najasi. Sama menyebutkan hak padanya, sholat, laisa tiada fi pada haknya ruku, dan la tidak sujud. Dan la tidak yutakallamu, berbicara fi di dalam haknya. Dan fi di dalam haknya takbiru takbir, dan taslimun taslim. Dan karena ternyata Ibnu Umar la tidak yusolli solat dia ila kecuali tohiron dengan suci. Dan la tidak tusolli solat indah di sisi atau indah ketika tului munculnya asamsi matahari atau terbitnya matahari. Dan la tidak gurubi terbenam haknya. Dan yarfa'u mengangkat dia yadai kedua tangannya. Dan kola berbicara Al-Hasanu Hasan adroktu sampai aku Anas telah sampai menyampaikan aku Anasa kepada manusia dan ahakku membenarkan aku pada mereka ala kepada jenazah mereka man kepada yang rodurido mereka pada mereka li kepada faroidi kewajiban mereka. Dan ida apabila ahdasa terjadi yauma di hari al-id atau indah di sisi al-janazati jenazah yatlubu mencari dia al-ma'i air. Dan la tidak
Ya, maaf, terputus tadi. Dan ida apabila ahdasa terjadi yauma di hari al-idi aid atau inda di sisi al janazati jenazah yatlubu mencari dia al ma'i air dan la tidak yatayamamu bertayamum dia dan ida apabila intaha selesai dia ila kepada janazati jenazah dan hum mereka yusoluna solat mereka yadkhulu masuk dia ma'a beserta hum mereka dengan takbiroti takbir dan kola berbicara Ibnu Musayyib yukabiru takbir ya dengan laili malam dan Sun Anas radhiyallahu anhu takbiratu takbir wahidati satu istiftaha membuka asolati solat. Dan kola berbicara dan la jangan tusoli solat engkau ala atau nyolatkan engkau ala kepada ahadin salah seorang min dari mereka mati yang mati abadan selamanya. Dan fi di dalam hiknya sufuf atau barisan dan imamun imam. Bab sunnah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Hukumnya itu maksudnya fardu kifayah. Di sini kalau cerita sunnah itu maksudnya di sini itu aturannya dia bukan hukumnya sih. Karena kita ini ada terjemahnya itu antara sunnah yang berarti kalau kita laksanakan kita dapat pahala, kita tinggalkan tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sunnah di sini itu adalah tata tertib sholat jenazah gitu loh. Tata tertib sholat jenazah. Sholat jenazah itu dia sebenarnya itu bisa 3 rakaat, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Semua itu ada hadisnya. Tapi yang paling populer dan disepakati oleh ulama itu adalah 4. 4 takbir ya, 4 takbir. Itu yang disepakati oleh ulama. Kalaupun kita mau 5 atau 6 sih ya nggak masalah. Yang penting lihat kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau takutnya kalau tidak paham malah justru menimbulkan fitnah. Nah, untuk sholat jenazah itu berlaku larangan-larangan ya. Larangan-larangan itu artinya ketika sholat jenazah itu juga tidak boleh dilakukan di waktu matahari terbit. Termasuk juga di waktu matahari terbenam. Aturannya seperti itu. Tapi dia tidak terhalang oleh waktu yang dilarang oleh sholat. Untuk sholat, misalnya kan setelah sholat jangan pas waktu terbenamnya matahari. Termasuk juga setelah sholat subuh kan tidak ada sholat sunat. Kalau memang jenazahnya mau langsung disolatkan setelah sholat subuh ya nggak masalah, boleh yang seperti itu. Yang penting prinsipnya jangan pas matahari sedang terbit. Nah, sunahnya atau aturannya itu kalau mau sholat jenazah seseorang itu harus dia berwudu dengan menggunakan air. Nah, ulama berbeda pendapat tentang orang yang tertinggal sholat jenazah. Apakah orang yang tertinggal sholat jenazah itu dia melanjutkan sisanya? Melanjutkan sisanya. Jadi misalnya ini, kan kalau sholat jenazah itu kan takbiratul ihram gitu ya, bacanya itu al-fatihah, apa itu namanya al-fatihah gitu. Kemudian setelah itu kan nanti rakaat kedua selawat terus doa. Nah, gimana kalau dia itu ketika dia sampai itu dia sampai di takbir yang setelah takbir yang kedua gitu kan, artinya doa Allahumma firlahu gitu kan ya. Telat gitu kan, telat dia masuk. Apakah dia itu perlu mengulang yang pertama atau tidak? Kan dia nggak ikut yang Al-Fatihah sama sholawat.
Perlu ngulang nggak? Nambah nggak? Ikut imam. Ya, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia membaca yang kurang. Tapi sebenarnya kalau jumhur ulama sih berpendapat bahwa yang paling bagus itu sebenarnya ya nggak usah. Jadi yang penting dia sholat, dia dapatnya bareng imam, itulah sholat dia gitu loh. Jadi nggak perlu dia misalnya, yang penting dia membuka dengan takbiratul ihram. Karena memang kenapa itu disebut sholat? Karena dia dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makanya dia disebutnya sholat. Walaupun kalau sholat itu kan harusnya ada ruku, ada sujud gitu. Nah, tapi itu sholat tanpa ruku, tanpa sujud. Tapi ketika seseorang itu tertinggal, berarti dia tidak perlu, dia harus mengulang dari awal. Ada beberapa yang berpendapat mengulang dari awal, tapi kebanyakan jumhur dia nggak mengulang dari awal. Cukup seselesainya aja. Kemudian terkait dengan bagaimana kalau tiba-tiba dia batal. Kan sebenarnya sunahnya itu ketika seseorang itu mau sholat jenazah, mau sholat jenazah, dia sunahnya itu dia berwudu tidak boleh tayamum. Termasuk juga Idul Fitri atau Idul Adha, dia berwudu atau cuman ketika tiba-tiba dia batal itu di tengah atau baru Al-Fatihah udah batal. Gimana? Dia harus nyari air atau tayamum. Ya, ada ulama berpendapat bahwa dia karena itu sholat itu nggak bisa ngulang gitu. Jadi dia nyari yang cepat aja, tayamum aja. Walaupun syarat tayamum itu harus ada air, tapi itu kan kondisinya memang darurat. Jadi contoh misalnya seseorang sholat Idul Fitri, tiba-tiba dia di tengah batal. Kalau dia pergi dari situ, dia udah keluarnya repot, kemudian dia harus nyari air pulang gitu kan ya. Begitu dia ketemu air, nanti dia balik, sholatnya udah selesai. Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat jenazah. Padahal kan sholat itu kan harus bareng imam kan. Ya jadi itu ketika dia dalam kondisi seperti itu, ya diperbolehkan tayamum karena dia dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Darurat itu artinya darurat waktu ya. Darurat waktu dalam arti kalau dia itu tidak tayamum, maka dia nggak akan ngejar sholat itu, nggak dapet. Sholatnya udah selesai. Sholatnya udah selesai. Jadi dibukanya itu dengan takbiratul ihram, sama nanti juga diakhiri dengan salam untuk sunahnya sholat jenazah. Hadasa kemudian kalau dia apa itu namanya sholat ya. Sholat tadi kan disampaikan bahwa sholat jenazah itu kan bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 7. Bacanya apa? 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat. Bacanya apa? Hah? Fatihah, sholawat, kalau Ya. lahu, kalau balatan. Ya kalau dia 4. itu, kalau dia apa itu namanya? Kalau 5 sampai 7 doa aja. Doa. Ya apa aja doa. Untuk si mayat. Iya, bebas doa aja untuk mayat. Doa aja kan intinya kan doa sebenarnya kan kalau di sholat. Nah di akhir ini katakan dan jangan kau sholat kepada salah seorang dari mereka selamanya. Maksudnya itu untuk orang munafik ya. Ayat ini nggak boleh kita sholat untuk orang munafik. Dan kalau orang munafik kan memang di zaman Nabi orang munafik itu kan yang tahu Nabi gitu ya. Tapi sebenarnya para sahabat itu ada orang yang memang jelas-jelas kelihatan ya seperti Abdullah bin Ubay. Karena dia pemimpin orang munafik ya walaupun nggak diberitahu oleh Nabi. Kan Nabi itu kan diberi wahyu siapa aja orang munafik.
Makanya Nabi itu mengumpulkan sahabat, kemudian memanggil, kemudian Nabi nyebut nih nama orang yang ini munafik, disebut satu. Tapi dari semua orang yang disebut itu tidak disebut Abdullah bin Ubay, pemimpinnya tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Karena udah semua orang juga udah tahu gitu loh. Semua orang udah tahu dari ucapan-ucapannya. Makanya sebenarnya walaupun munafik itu adalah penyakit hati, tapi kita itu sebenarnya dengan melihat ya, melihat perilaku orang, ucapan orang kelihatan tuh dia munafik atau tidak. Kan ada sih orang-orang yang memang orang Islam tapi kerjanya nyerang Islam gitu ada kan gitu kan ya. Kayak Ade Armando gitu kan. Dia orang Islam kerjanya nyari kejelekan orang Islam ya. Udah munafik itulah itu. Kalau yang seperti itu udah kita bisa mencap dia sebagai orang munafik. Nah, untuk orang munafik seperti itu dilarang untuk menyolatkan kepada mereka. Dilarang menyolatkan. Karena memang kan jelas-jelas orang munafik. Nah, gimana kalau yang untuk orang Islam yang dia tidak sholat, tidak melakukan aturan Islam, ya kalau sebagian ulama itu mengatakan bagusnya tidak usah disolatkan. Sebagian besar ulama berpendapat orang-orang yang tidak sholat, tidak melaksanakan syariat-syariat Islam, aturan Islam, ya tidak usah disolatkan. Karena berarti pertama dia bisa dikategorikan sebagai orang yang munafik. Kedua, untuk ta'zir. Ta'zir itu memberi pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahwa nih kalau kamu nggak sholat, kamu sholatnya nggak, masa mau minta disolatin gitu kan ya. Jadi untuk pelajaran, jadi nggak usah disolatkan. Walaupun ada sebagiannya membolehkan gitu ya. Sebagian membolehkan karena apa? Ya karena bagaimanapun dia tetap Islam, kemudian Allah memuliakannya dengan Islam, terlepas dia berdosa atau apa, ya Allah itu memuliakan orang Islam itu dengan cara sholat. Makanya memuliakan jenazah itu ya disolatin sebenarnya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Hadasa telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Saibani dari As-Sa'mi. Qala berbicara dia. Akbaro telah mengabarkan kepada kami, ini kepadaku, man yang maro lewat ma'a beserta nabiyu-nabikum, nabiyu-nabikum kalian, sallallahu alaihi wasallam, ala kepada kubrin kubur manbud yang terpisah. Pak maka amanna memberi apa mengimami berimam kami dan sobabna berbaris kami kholfa di belakangnya. Pak maka kulna berkata kami ya wahai Abu Amr, man siapa hadasa menceritakan kepada engkau. Qala berbicara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas yang bicara. Nah ini sebenarnya hadisnya itu hampir sama yang kalau di hadis yang di atas itu menceritakan tentang bagaimana Ibnu apa itu ada seorang laki-laki yang dia meninggal malam-malam kemudian Nabi datang ke kuburnya untuk menyolatkan. Jadi sholat di kubur itu sebenarnya tidak boleh kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah juga kalau dia jenazahnya yang baru. Dia baru meninggal gitu. Kalau umpamanya udah lama ya nggak perlu sih. Udah nggak ada sunahnya. Misalnya nih kita ziarah ke kuburan orang tua kita terus kita mau sholat, nggak usah dikurang. Yang jelas itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kalaupun Nabi melakukan itu hanya kepada yang baru saja. Karena tadi malam dia meninggal, Nabi nggak ngasih tahu. Nggak dikasih tahu, pagi-pagi dia kasih tahu, dia langsung ke kuburan untuk menghormati dia karena dia juga orang yang membersihkan masjid kalau kata ulama. Bab fadli keutamaan idba'i mengikuti jenazah. Wa dan kola berbicara
Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu, "Idza apabila sholaita salat engkau maka qad sungguh qadoi telah melaksanakan engkau alladzi yang atau telah menunaikan engkau alladzi yang ala kepada engkau." Maksudnya kalau kamu sholat itu sudah kamu berarti sudah melaksanakan kewajiban kamu. Berarti sholat jenazah itu hukumnya wajib. Dan kola berbicara Humaid ibnu Hilal, ma tidak alimna mengetahui kami ala kepada al janazati sholat jenazah itnan izin. Dan lakin tetapi man barang siapa sholat dia, suma terus roja'a kembali dia, maka la bagi hunya kirotun, satu kirot. Jadi Humaid ibnu Hilal ini salah seorang tabiin, dia justru mengatakan bahwa nggak ada uzur untuk tidak sholat jenazah. Gitu. Jadi orang tuh harusnya itu kalau datang ya minimal dia ikut sholat jenazah. Kenapa? Karena orang yang ikut sholat jenazah itu dia dapat satu kirot. Kan orang kalau dia menjenguk orang yang meninggal, kemudian orang itu kita ngikutin sholatnya, maka atau sholat menyolatkan dia, maka dia akan mendapatkan pahala satu kirot. Kalau dia sampai ke kuburan, sampai kuburan itu diletakkan, dia dapat pahala 2 kirot. Jadi kalau yang dia datang tanpa ikut sholat, nggak nungguin, ya dia nggak dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan seukuran gunung Uhud. Nah sebenarnya Uhud itu kalau kita lihat di sih bukan gunung benar sih, dia cuma bukit sih, istilahnya bukit sih, tapi disebutnya itu gunung. Makanya kalau umpamanya manusia itu mau cari pahala sebenarnya ya gampang sih ya. Kalau cari pahala banyak-banyak aja takjiah. Terutama yang nggak kenal gitu. Kalau kenal mungkin ada ini ya, ada harapan-harapan atau nggak enak, ada sahabat misalnya tinggal terus kita nggak datang kan nggak enak. Kalau nggak kenal terus kita nggak ngerti dia munafik ya mas. Apanya? Kalau nggak kenal. Ya kan kalau nggak ngerti nggak masalah. Kalau nggak ngerti kan nggak masalah. Yang penting dia tahu dia Islam gitu kan. Kalau orang nyolatin kan Islam, nggak masalah. Orang yang munafik aja, tapi kan kalau orang munafik kan kalau kita memang nggak tahu ya nggak masalah kalau sekedar kata orang ya kecuali kita menyaksikan diri atau kita punya keyakinan bahwa itu omongannya itu dari orang yang terpercaya berarti tapi kalau kata orang ya nggak usah diikuti. Ya, nggak apa-apa namanya nyolatin ya. Karena tadi besarnya pahala orang yang nyolatin jenazah atau mengikuti jenazah. Makanya di sini bab keutamaan itba'i mengikuti jenazah, mengantar jenazah. Bab fadli keutamaan udah lebih. Ada sana ya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, Hadasa telah menceritakan kepada kami Jarir ibnu Hazm. Kala berbicara dia, sami itu mendengar aku Nafi an-Nafi, Yakulu berbicara dia. Hudisa berkata Ibnu Umar anasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Yakulu berbicara dia, man barang siapa tabi'a mengikuti dia janazah janazah, fa makalah bagi hunya kirot tun 1 kirot. Fa maka kola berbicara aksar kebanyakan atau lebih ya, 1 kirot atau lebih. Dan kola berbicara aksar lebih banyak atau Abu kola berbicara Aksaro banyak kebanyakan Abu Hurairah, maksudnya dia banyak ngulang, banyak ngomongin. Abu Hurairah ta'ala kepada anak kami. Pak maka sodakot benar dia, yakni bahwa Aisyah
Sodakot benar, yakni maksudnya yang benar itu adalah Aisyah. Aba Hurairah qolat berbicara dia, sami itu mendengar aku Rasulullah SAW yaqulu berbicara dia. Pak maka qala berbicara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la demi kot sungguh farotna telah menyambut kami di dalam korit kirot ya. Kororit ya, kirot katsirotain yang banyak. Farot tu menyambut aku, doya tu mengabaikan aku min dari amri aturan Allah. Jadi kalau ini sebenarnya hadisnya ulangan juga ya, ulangan yang dari di atas. Hanya kalau di hadis ini baru dijelaskan bahwa orang yang mengikuti jenazah dia mendapatkan pahala 1 kirot. Pahala 1 kirot. Kemudian Ibnu Umar mengatakan telah melewatkan kami banyak kirot. Maksudnya itu sebenarnya manusia itu punya peluang untuk mendapatkan pahala 2 kirot gitu loh. Tapi banyak orang itu mengabaikan itu dengan cara apa ya? Mereka tidak ikut mendampingi jenazah gitu kan ya. Makanya agak repot tuh sebenarnya kalau kayak pegawai ya pegawai repot, ada pinjer ada ini, kalau tangga mati juga mau tinggal paksa pinjer dulu gitu kan. Nah, ini harusnya yang seperti ini tuh tetap di dalam negara kita itu kan tidak boleh dimaklumi kan. Izin itu kan kalau meninggal itu kan yang diaturannya itu hanya keluarga dekat gitu ya, anak, istri atau orang tua. Kalau izin nggak hadir nggak masuk, contohnya seperti itu. Harusnya sih kalau bayangin ada tetangga meninggal masa kita nggak hadir, kan lucu kan ya. Harusnya yang seperti itu juga dimaklumi. Cuman namanya orang itu kan sekarang kan mengikuti ya, mengerti perkembangan berarah tanpa mikir dampaknya kepada Indonesia. Kayak apa ya, kalau Barat kan memang orangnya individu kan, individu ya urusan lo gitu, urusan gua gitu kan. Jadi masing-masing urusannya. Tapi kalau kita itu kan kekeluargaan, hubungannya kan kental gitu kan ya. Jadi ketika ada meninggal ya datang, walaupun tuh masih agak jauh atau kenal gitu kan. Nah sebenarnya yang seperti itu lebih bagus karena sahabat sendiri mengakui bahwa sekarang itu kita itu kebanyakan hilang kirot, artinya kita banyak tidak mengikuti jenazah sampai sholat atau sampai dimakamkan. Padahal itu adalah cara yang paling cepat kalau mau dapat pahala 2 kirot tuh, dijamin kalau Kita datang rombongan, uh-uh. kita sibuk, Sibuk langsung apa? nyolatin situ. Mana Pak ya? Terus pergi, dapat 1 kirot. Bagusnya jamaah sebenarnya. Iya, kita datang rombongan. Uh-uh. Orang sibuk nih rombongan. Datang langsung nyolatin. Jenazah udah dimandikan. Kita langsung nyolatin, terus kita keluar lagi pergi. Kalau kita lihat dari sunahnya sih ya Nabi itu nyolatin sekali aja, imamnya 1. Oh gitu. Iya. Ditentukan kan, makanya kan Nabi itu kan manggil kan orang sholat kan, kalau ada yang orang meninggal kan diumumkan gitu kan. Sholu ala sohibikum gitulah, sholat untuk sahabat kalian. Jadi bagusnya bareng-bareng sebenarnya, bagusnya itu bareng-bareng. Kecuali ada alasan, kalau ulama sih membolehkan, dia membolehkan tuh kalau dia mau 2 kali karena kepenuhan atau apa, kemudian kalau ketinggalan atau apa yang tinggal tuh banyak gitu. Tapi jangan waktunya ditentukan. Ya, ditentukan waktunya, bukan datang 1, 2 gitu loh, atau 5 sholatnya gitu. Bisa bareng gitu. Bareng. Banyak. Ngakalin ya. Kenapa? Kebanyakan sekarang orangnya ngakalin.
Oh, iya. Ya boleh aja sih kalau misalnya di sini sholatkan, di sana sholatkan ya boleh. Tapi kalau bisa ya tadi, yang penting ada alasannya aja kenapa. Tapi kalau bisa imaman bareng-bareng. Karena tadi kalau misalnya orang yang dia ketinggalan sholat aja, ketinggalan sholat yang dia dapatnya itu pas ketemu itu pas misalnya dia ketemu pas di Allahumma firlahu ya yang di takbir yang ketiga, dia kan nggak ngulang, nggak nambahin lagi karena kalau kita lihat hadisnya apakah dia ketinggalan rekaat kan nggak pakai rekaat, rekaatnya cuma satu, rekaatnya cuma satu. Termasuk juga sholat Idul Fitri kan. Sholat Idul Fitri itu kalau kata ulama, kalau dia misalnya tiba-tiba batal, udah tayamum aja. Kenapa? Karena nggak sempat kalau kamu mau nyari air. Kalau kamu nyari air, ya selesai soal Idul Fitrinya. Kamu tahun depan lah. Nah, Betul. tapi ada juga yang berpendapat tadi, oh nggak boleh. Karena apa? Ya karena masih ada air, ngapain? Tayamum. Jadi kita itu katanya banyak melewatkan ya. Zaman ini, zaman Ibnu Umar ya, masih sahabat. Ibnu Umar kan berarti kan zaman masih sahabat, banyak mereka itu melewatkan kirot. Melewatkan kirot itu artinya ketika ada yang meninggal nggak menyelesaikan itu sampai mulai dari sholat terus sampai di anu ya, apa itu namanya, dikuburkan ya, kuburkan. Makanya memang agak repot. Harusnya itu orang Islam itu yang membangun sistem yang memungkinkan orang itu ta'awanu bil birri wa taqwa gitu. Sekarang kalau umpamanya nih, kayak sekarang misalnya orang kerja, terus tetangga meninggal, ya paling cuma dia sebentar, nggak bisa dia mau nunggu sampai 2 kilo, itu namanya dia kerja. Dua kerja, nggak ada maklum-maklum di aturannya kan nggak boleh kalau izin atau apa. Izin itu alasan kalau ada meninggal itu ya kalau anak, istri, suami, atau orang tua. Selain itu tuh nggak boleh. Nih, far, faratu melewatkan aku, doyak tuh maksudnya meremehkan min dari amri perintah Allah. Jadi farotu artinya farotu adalah doyak tuh meremehkan aku dari perintah Allah. Jadi walaupun di sini itu fardunya itu fardu kifayah, seringnya kan fardu kifayah itu udah ada yang ngerjain lah, kita enggak. Sebenarnya kalau lihat pahalanya harusnya kita ini ngikut harusnya. Babu bab man yang intidar menunggu hatta sehingga tudfan dikebumikan atau dikuburkan. Hadasa telah menjaga barang kami Abdullah ibnu Maslamah. Qala berbicara dia. Korok tu membaca aku Ali kepada Ali ibnu Abi Du'an dari Said ibnu Abi Sa'id al-Makburi. An dari Abi bapaknya Anas nya Sa'ala bertanya dia Abu Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Pak maka kola berbicara dia sami itu mendengar aku Nabi SAW hadasa telah menjaga kepada kami Ahmad ibnu Su'aib ibnu Sa'id kola berbicara dia hadasa telah menjaga kepadaku Abi bapakku hadasa telah menjaga kepada kami Yunus kola berbicara ibnu Sihab dan hadasa telah menjaga kepada kami Abdurrahman al-A'rad An-Nasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol berbicara dia. Qala berbicara Rasulullah SAW. Man barang siapa sahida menyaksikan maksudnya menghadiri gitu ya. Sahida itu yang menghadiri. Jenazah
hatta sehingga yusoli, sehingga disolatkan dia, makalah baginya kirotun, satu kirot. Wa dan man barang siapa saida menghadiri hatta sehingga tutfan dikuburkan dia, karena ternyata lah baginya kirotani, dua kirot. Kila dikatakan wa dan ma apa al kirotani, dua kirot itu. Kala berbicara dia mislu seperti Jabal, dua gunung al-azima ini yang besar. Jadi kalau satu kirot, kalau dia ada di dalam hadis lain itu ceritakan satu kirot itu sama kayak gunung Uhud dua. Jadi orang yang melayat gitu ya, takziah kepada orang mati, kalau dia ikut sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala satu kirot. Kemudian kalau dia sampai dikuburkan, dia mendapatkan pahala dua kirot. Dan ini memang bagus ya Allah itu kan ya. Allah ini memberikan syariat yang sebenarnya itu syariat itu mendorong manusia itu saling menghargai sebenarnya. Jadi ketika ada orang meninggal, ya mau kaya mau miskin tetap kalau kita memang mengejar kirotnya kita tetap datang hadir gitu. Harusnya seperti itu. Karena kan mengejar kirotnya. Kalau kan sekarang kan enggak ya, kalau bedanya aturan manusia itu kan gitu. Kalau anu yasinan, ya orang ramai itu di hari ketiga, hari kelima, hari ketiga sama hari ketujuh ya. Yang ada besok itu hari keberapa? Ketujuh. Ketiga ada juga kan? Iya ketiga. Nah kalau pas itu rame gitu kan ya. Rame. Itulah bedanya aturan manusia sama aturan Allah gitu. Makanya kalau ada aturannya sebenarnya aturan Allah ya tadi kamu kalau ikut jenazah ini pahalanya. Pahalanya kamu dapat satu kirot. Kalau kamu dikuburkan ya dua kirot. Sebesar gunung. Sebesar gunung Uhud atau Bukit Uhud. Gede luar biasa itu sebenarnya. Makanya kenapa Abu Bakar dan para sebagian sahabat itu berlomba-lomba ketika ada orang datang meninggal dia cepat-cepat dia ikut takziah. Tapi juga kalau umpamanya udah tahu kondisinya seperti itu, ya harusnya mengurus jenazah juga cepat juga. Jangan mau nunggu sholat tapi nanti jenazahnya nanti dari pagi orang datang disolatkan nanti jam 3 atau jam 1 ya kelamaan orangnya. Nggak ngikut sholat nanti kan. Tapi kalau memang orang anu ya lebih cepat disolatkan dulu. Walaupun mungkin ada beberapa yang dia tidak mau disolatkan dulu. Nanti harus apa? Nah. Bab sholati sholat sibian anak-anak ma'a beserta anak si manusia ala kepada atau ya ala kepada janaiz jenazah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Ibrahim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abi Bukair. Hadasa telah menceritakan kepada kami Zaidah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq As-Saibani. An dari Amir, an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala berbicara dia, Atta datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak maka kubara, kubron ke kubur ya. Datang Rasulullah SAW ke kubur. Ada ini dufina dikuburkan dia atau dufina dikuburkan bariha tadi malam. Kala berbicara Ibnu Abbas ke bawah. Pak maka sofabna berbaris kami khalfa di belakang punya sumatero solat kami ala kepada Pak ala kepada Han.
Babnya itu adalah bab sholat anak-anak beserta manusia untuk laki-laki ya. Sama ini kan cerita tentang Anas ya. Anas ikut sholat jenazah. Jadi nggak masalah ya anak-anak. Nah, Nabi di sini menjelaskan tentang tadi ya apa itu namanya Nabi keutamaan. Jadi orang-orang yang kalau dia banyak jasanya kepada Islam itu disolatkan. Jadi jangan sampai dia tidak disolatkan. Jadi kan Nabi itu kan 2 kali gitu loh. Makanya tadi benar boleh kalau umpamanya orang itu mau menyolatkan kepada jenazah itu 2 kali boleh. Yang penting ada alasannya. Ada alasannya. Misalnya tempatnya tadi sempit, ya udah 2 kali lah gitu ya nggak apa-apa. Atau kita belum nyolatkan, kita kenal baik orangnya, ya nggak apa-apa bareng-bareng ngajak orang. Babun bab as-sholati sholat ala kepada janaiz jenazah di al-musolla musola wa dan al-masjidi masjid. Ada saat telah menjalankan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Ada saat telah menjalankan kepada kami Lais an dari Ukail, an dari Ibnu Sihab, an dari Sa'id Ibnul Musayyib, atau wa dan Am Ibni Abiyah. Abi Salamah, anasunya Umayyah berdua, ada saat telah menjalankan dia berdua padanya an dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala berbicara mengumumkan Rasulullah SAW Najasi sohibu pemilik Habasah atau Ethiopia. Yauma di hari aladi yang mati dia di dalam haiknya. Maka qala berbicara istaghfiru meminta ampunlah kalian bagi akhi saudarakum kalian. Maksudnya ngajak sholat kepada sahabat. Sholat apa? Sholat gaib karena apa itu namanya? Sholat gaib karena Najasyi ini tidak ada yang menyolatkan. Tidak ada yang menyolatkan. Makanya Nabi menyolatkan. Kalau sudah ada yang menyolatkan, misalnya ya nggak perlu lagi sholat gaib. Itu kalau menurut hadisnya sih seperti itu gitu. Walaupun ulama menyatakan nggak masalah itu sholat gaib itu. Tapi kira-kira kalau menurut sunnah itu gimana tuh? Sholat gaib kan sering juga ya orang-orang melaksanakan sholat gaib ya. Ibadah menurut pribadi, Ustaz. Bukan menurut Allah. Biar terenar. Ya walaupun karena masalah itu kan banyak melakukan tuh orang-orang tuh. Iya, Ustaz. Ya, habis Jumatan Banyak. ada pengurus masjid setelah meninggal ditolak. Iya. Itu. Ini. Sekarang mana ya? Hadis nomor Wan Ibnu Sihab. Wa'an Ibnu Sihab qala bidu. Wa'an Ibnu Sihab itu hadis nomor hadis saya bukan. Beda. Dan dari Ibnu Sihab qala berbicara dia hadasat kepadaku Sa'id Ibnu Musayyib annasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol berbicara dia innasunya nabi sallallahu alaihi wasallam sofa berbaris dia pada mereka di al-musalla tempat salat. Pak maka kabaro takbir dia ala kepada hiknya arba'an 4. Ini babnya ada babnya nggak itu ya? Enggak.
Babnya yang ikut atas. Apa atas? Babu sholati ala janazah. Bil musola, oh masjid itu. Ya, musola dan masjid. Oh. Beda hadis. Kalau di tempat saya itu kok panjang benar ya. Terus hadasa telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Mungdir, hadasa telah menceritakan Abu Damroh, hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Uqbah an dari Nabi an dari Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna sungguhnya al Yahuda orang Yahudi jauh datang ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dengan rojulin laki-laki min dari mereka wa dan imroatin perempuan Yanaza berzina dia bergua. Maka Amar menyuruh dia kepada hima dia bergua. Maka rujima dirajam dia berdua koriban di dekat min dari maudi tempat al janais salat jenazah indah di sisi al masjidi masjid. Jadi kalau di ayat di sini sih ada babnya yaitu babnya sholat jenazah di musola atau di masjid ya. Di musola atau di masjid. Jadi kalau di hadis ini memang ketika Nabi itu apa itu namanya mengajak sholat kepada sahabat itu untuk sholat kepada Najasyi, Nabi itu mengajaknya itu bukan ke dalam masjid tapi di sebelahnya masjid ada lapangan gitu loh tempat sholat makanya disebut sebagai musola. Jadi memang tidak dilaksanakan di masjid. Apakah di masjid boleh? Kalau menurut Imam Bukhari boleh. Dari apa? Dari judul babnya. Di judul babnya itu sholat kepada jenazah di musola atau di masjid. Walaupun hadisnya itu ngomongin sholatnya untuk di apa itu namanya? Di musola kan. Hadisnya itu di musola, bukan di masjid. Tapi ya prinsipnya menurut ulama itu ya kenapa kok dilaksanakan tuh di musola karena jumlah orang yang sholat lebih banyak. Takutnya tempatnya itu tidak cukup makanya dilaksanakan di musola. Nah apakah orang boleh melaksanakan di masjid ya boleh-boleh aja. Gak masalah. Apa dasarnya? Ya Nabi aja sholat setelah orang itu disolatkan dia sholatnya juga di kuburan nggak masalah. Iya, di kuburan juga nggak masalah apalagi di masjid. Masjid. Salam. Kemudian tempat itu juga tempat untuk penghukuman di dalam Islam juga bagusnya itu di tempat yang dekat masjid. Maksudnya di dekat masjid itu ya di tempat yang orang itu bisa melihat. Karena memang hukuman pada orang Islam itu bukan hanya sekedar menyaksikan apa itu namanya supaya yang bersangkutan itu kena hukum atau had, tapi juga untuk takzir kepada yang lain. Yang lain, oh ini loh, umpamanya kamu kalau orang berzina hukumannya seperti ini, jadi mikir juga dia. Bab mak yang yukrohu tidak disukai atau dibenci min dari itakid menjadikan al-masajidi masjid-masjid ala di atas kuburan. Dan lama ketika mati Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu memukul imro'atu istrihunya al-kubah. Doroba itu membuat al-imro'atu istrihunya al-kubah itu kemah gitu. Kemah ala kepada kubri kuburan haknya sanatan 1 tahun. Terus rufiat diangkat. Dan Sami'a mendengar mereka soihan suara. Yakulu berbicara dia. Hal apakah wajatu menemukan mereka
kepada yang faqadu telah hilang mereka. Maka ajaba menjawab kepadanya al akhru yang lain, bal bahkan bisa jelek sekali. Maka inqalabu pergilah mereka, atau pergilah kalian. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa an dari Saiban an dari Hilal ibnu Warzdan an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berbicara dia tentang marodi sakit hidnya. Alladzi yang mata mati dia di dalam hidnya. La'ana melaknat Allah al Yahuda kepada orang Yahudi. Wa dan an-nasara orang Nasrani ittakhadhu menjadikan mereka kubur ambiya bapak-bapak mereka masjidan sebagai masjid. Qolat berbicara dia wa dan la jangan wa dan lau kalau lah tidak dalika itulah tidak berza itu apa ya? Kurang jelas. Abrozu ya, abrozu. Pergi atau berangkat. Kobra ke kubur hutnya. Ghairo selain ini sunya aku, aksa takut aku untuk kita menjadikan dia masjid dan masjid. Menjadikan masjid. Jadi hadisnya itu adalah larangan membuat masjid di atas kuburan. Ya. Membuat masjid di atas kuburan. Nah itu haram hukumnya membuat masjid di atas kuburan. Kalau kuburan Nabi itu kan masalahnya tadinya dia bukan masuk kuburan, bukan masuk masjid kuburan Nabi. Hanya ketika Ka'bah itu diperluas, digusur ya otomatis kuburan Nabi itu menjadi kena. Ngantuk. Dan Nabi sudah mengingatkan ya ketika dia waktu sakit dia mengatakan bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Jadi di dalam Islam itu walaupun tujuannya itu benar ya, tujuannya itu benar gitu loh, tapi ya itu nggak berarti caranya juga harus benar juga. Tujuan boleh benar, tapi kalau caranya salah di dalam Islam nggak boleh. Kan tujuannya kan supaya orang ingat, tapi kenyataannya ujungnya nggak seperti itu, orang juga nggak ingat kan. Kayak Lata, Manata, Lata, Uzza, itu kan sebenarnya kan orang-orang soleh, orang soleh yang tadinya berpikir gitu ya, berpikir supaya orang itu bisa meniru perilaku mereka, malah menjadikan apa itu namanya memuliakan atau mengeluh-elukan ya. Kan sama kayak makam-makam kayak Wali Songo gitu kan lah, jadi tempat orang mengeluh-elukan gitu kan ya, mengeluh-elukan. Jadi intinya kalau ada masjid yang dijadikan kuburan, maka masjid itu hukumnya itu lebih dari masjid diror. Nggak boleh orang itu sholat di situ hukumnya. Kalau sholat di situ ya tidak sah. Tapi gimana kalau misalnya tidak tempat lain? Kalau bisa ya jangan menghadap ke arah kuburannya. Tapi kalau kuburannya itu posisi di luar nggak apa-apa. Jangan kuburannya di depan masjid itu ya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau di luar misalnya ini masjid terus karena itu kuburan nggak apa-apa. Hah?
Di dalamnya. Iya, di dalam atau di depan masjid itu nggak boleh. Ya banyak kalau sekarang kan banyak kan. Itu kan sebenarnya kan cara-cara yang di dalam Islam itu kayak sekarang kan orang kan ingin mengenang seseorang kan dibikin patungnya atau apa gitu kan ya. Karena itu Pak, otak manusia kan pengen menghargai, dia pengen membalas. Padahal kalau dalam Islam itu orang itu beramal itu karena Allah. Ngapain dibikin-bikin pantung, dibikin nganu atau dimanu. Nggak mungkin kita berikan pahala. Iya. Ya cara Allah menghargainya beda dengan manusia. Kalau manusia dibikin patung kan supaya orang tetap ingat, tetap dihargai. Kalau Allah ya enggak. Di kuburnya gimana? Kalau dia tidak disiksa berarti dia menghargai orang itu. Babun bab as-solati solat ala kepada an-nufasa perempuan nifas. Kalau atas itu nggak ada tambahan lagi kan hadisnya. Yang tadi itu coba lihat. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Tidak apabila mati dia di dalam nifasi nifas haknya atau masa nifas haknya. Ada saat telah berkata kepada kami Musaddad, ada saat telah berkata kepada kami Yazid ibnu Zura'i, ada saat telah berkata kepada kami Husain, ada saat telah berkata Abdullah ibnu Buraidah dari Samurah radhiyallahu anhu qala berbicara dia. Salat aku waro'a di belakang Rasulullah SAW ala kepada imro'atin perempuan matat mati dia di dalam nifasi masa nifas haknya. Pak maka koma berdiri dia ala kepada haknya wasaton di tengah. Jadi babnya itu adalah menyolatkan seorang perempuan yang nifas ya. Perempuan nifas itu disolatkan. Kalau bayinya kayak mana? Kalau yang mati bayi, ibunya nggak mati. Bayi mati itu disolatkan. Sholat kan. Apa? Bayi meninggal. Meninggal. Bayi meninggal. Jadi sholat kan kalau menghargai. Ini kalau ditanya berapa menghargai gitu loh. Ya kalau menurut ulama sih sebenarnya kalau bayi meninggal, kalau anak-anak yang meninggal ya bayi, terutama bayi itu ya tidak disolatkan sebenarnya. Walaupun sebenarnya anak kalau umur di atas 4 bulan itu kan sebenarnya udah ditiupkan ruhnya gitu ya. Sudah ditiupkan ruhnya. Makanya ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tetap disolatkan karena dia sudah ditiupkan ruhnya, jadi dia tetap manusia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa dia belum pernah mengalami sebagai manusia. Makanya kalau yang dia mau disolatkan itu anak-anak yang sebenarnya sudah, ada yang mengatakan kalau anak itu dia sudah mumayyiz gitu ya. Mumayyiz itu udah di atas 7 tahun ya. Udah kenal sholat, udah nganu, baru dia disolatkan. Tapi ya kalau mau nyolatkan ya nggak apa-apa. Karena memang itu di anunya nggak ada. Itu kan anunya ulama ya berdasarkan hadis seperti itu bahwa anak-anak sebelum balik nggak disolatkan. Apanya? Ya sebenarnya kalau sebelum balik sih ya nggak punya kewajiban, dia kan sholatkan kan untuk masuk diampuni dosanya kan ya. Tapi kan kalau anak sebelum balik memang tidak punya dosa kan dihitung juga kan gitu. Belum nggak dihisap, ngapain untuk minta ampun. Ya. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz itu sudah kenal sholat,
boleh disolatkan nggak apa-apa. Kalau kata ulama seperti itu. Tapi aslinya sih sebenarnya tidak disolat. Jadi nggak dimandikan, nggak di ini. Apa enggak? Tetap dimandikan tetap. Iya. Bukan jihad. Tapi tidak di terutama yang bayi ya. Kalau bayi ya. Kalau ada yang mengatakan pula berpendapat bahwa dia harus sudah melewati 7 hari. 7 hari karena dia sudah mengalami masing-masing hari itu sudah ketemu dia. Jadi kalau dia habis lahir 7 hari. 7 hari. Kemudian itu, kan akikah kan 7 hari ke-7 kan hari ke-14 kan itu. Ada yang Yes. berpendapat seperti itu juga bahwa Saya mau tanyakan kalau itu kan ada, kalau nggak disolatkan dia udah orang ya hadisnya kan setelah lahiran wajib diakikah. Setelah dia kelahir itu kan bisa diakikah 7 hari. Kan hari ke-7 kalau akikah itu kan hari ke-7 hari ke-14. kalau belum hari ke-7 nggak apa-apa. Apanya? Ya kan kalau namanya akikah itu kan ibadah sih kan ya. Akikah ibadah kan menurut sunnahnya Nabi kan. Nabi nyuruhnya itu kan hari ke-7 hari ke-14. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwa anak itu disolatkan tuh ya kalau dia sudah di hari ke-7 gitu. Kalau belum hari ke-7 nggak disolatkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga ya tadi anak nunggu mumayyiz karena dia udah bisa sholat maka dia berhak untuk disolatkan. Tapi kalau di hadisnya itu sebenarnya kan anak kalau dia di bawah masih apa itu namanya belum balik itu kan sebenarnya tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa ngapain disolatkan? Minta ampun. Itu pasti diampun. Iya. Ya enggak Allahumma firlahu seolah-olah kan minta ampun karena dia punya dosa. Dosanya apa gitu. Betul ya. Dosanya apa? Jadi kalau mau ngikut aslinya ya enggak disolatkan. Memang udah enggak anu. Tapi hukum-hukum yang lain itu tetap masanya kayak dimandikan, dikafani. Bab aina di mana yakumu berdiri min dari almar'ati perempuan dan ar-rajuli laki-laki. Ada saat telah menceritakan kepada kami Imron ibnu Maisarah. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Ada saat telah menceritakan kepada kami Husain dari ibnu Burdah. Ibnu Buraidah. Ada saat telah menceritakan kepada kami Samurah ibnu Jundab. Radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia. Sholat aku waro'a di belakang Nabi SAW ala kepada imro'ati perempuan. Matat mati dia fi dinifasi nifas haknya. Maka koma berbicara dia ala kepada haknya wasato di tengah. Jadi kalau menyolatkan kepada perempuan di tengah. Kalau menyolatkan kepada laki-laki di kepala ya atau di leher. Kepala di atas bahu lah. Bab takbir ala kepada jenazah arba'an 4. Dan kola berbicara Humaid Sholat dengan kami Anas radhiyallahu anhu. Maka kabaro bertakbir dia salasan 3. Suma terus salam dia maka kila dikatakan kepada huknya maka istakbal menghadapkanlah engkau al-qiblat terus suma terus kabaro bertakbir dia Robi'ata yang keempat suma terus salam dia. Ada saat telah berjalan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf akhbarat telah mengabarkan kepada kami Malik dari ibnu Sihab dari Sa'id ibnu Musayyib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sunya Rasul Allah sallallahu alaihi salam mengumumkan dia an-najasi kematian najasi fi di dalam al-yaumi hari alladhi yang mati dia fi di dalam hiknya.
Wa dan kharaja keluar dia bi padahi mereka ila kepada al musola. Fa maka sofaf berbaris bi dengan hi mereka wa dan kaburo bertambah besar dia ala kepada hi-nya. Arba empat takbirotin takbir. Empat takbir. Jadi di sini ya takbir untuk sholat jenazah itu sepakatnya ulama itu 4. Walaupun di hadis ini seperti sahabat Anas ya. Anas dia disuruh memimpin sholat jenazah. Dia cuma sholat 3. Habis itu iya salam. Salam. Terus dia ngelanjut. Ya mungkin dia baru ingat ya. Baru ingat terus ditambahin oleh dia. Tapi kalau kata ulama bukan dia baru ingat. Dia itu mau mengajarkan loh bahwa sebenarnya sholat jenazah itu bisa 3. Nah, mungkin orang-orang tahunya kan sama sekali seperti sekarang kan orang-orang tahunya sholat jenazah itu kan 4 ya. 4 sebenarnya bisa 5, 6, 7 boleh dari 3, 4, 5, 6, 7 sebenarnya. Babun bab kiroata bacaan. Sana Muhammad. Oh iya ntar. Enggak, terus ini ya apa itu namanya? Untuk sholat itu nggak apa-apa dilaksanakan di mana aja ya nggak harus di masjid atau bisa di musola juga dilaksanakan. Tapi memang bagusnya itu kenapa kok dilaksanakan di musola? Kenapa bukan dilaksanakan di masjid oleh Nabi itu ya itu untuk syiar ya supaya orang lihat nih kalau kalian akan melihat suatu saat kalian itu bisa mati. Makanya oleh Nabi itu dilaksanakan tuh di musola. Kalau di musola kan semua orang lihat, kalau masjid kan nggak semua. Ada saat dalam kepada kami Umar. Muhammad ibnu Sinan. Oh Ibnu Sinan ya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Hayyan. Kala berbicara Said ibnu Minan. An dari Jabir radhiyallahu anhu. Anas wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dia ala bersama sahabat huknya an najasi kepada najasi kepada najasi maka baru bertakbir dia arba'ah 4 ya. Apa itu terusannya? Ashamata itu. Hah? Sholat ala ashamata. Enggak yang setelahnya. Sahabat. Itu harusnya ashaba, enggak? Ashabat. Ashama ya? Ashamata. Sholat ala Ashamata. Ashamata. Kan betul. Ashama. Ashama itu artinya diem ya.
Ala ashamata apa ini sebutan untuk najasi yang dia ashamata itu sebenarnya itu bersembunyi atau diam. Mungkin maksudnya itu karena najasi itu orang Islam tapi dia nggak mengumumkan secara terang-terangan. Jadi di sini sholatnya 4 rakaat ya, sama ya pernah hadisnya ulang. Abdus sholat. Sekarang bab kiroat ya. Bab kiroati bacaan Fatihati Fatihah Alkitab kitab ala kepada janazati janazah wa dan kola berbicara Al Hasanu Hasan yaqra'u membaca dia ala kepada tifli anak-anak bi dengan Fatihati Fatihah Alkitab kitab wa dan yakuluna berbicara mereka yakulu berbicara dia Allahumma ya Allah ij'al menjadikanlah engkau kepadanya faroto yang menyambut wa dan salafan yang mendului wa dan ajron pahala yang memberikan pahala kepada kita. Ada saat telah menjaga kepada kami Muhammad ibnu Bashar ada saat telah menjaga kepada kami Gundar ada saat telah menjaga kepada ada saat telah menciptakan subaan dari Sa'id ibnu Tolha kola berbicara dia solaitu solat aku ala kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadasa menceritakan kami Muhammad ibnu Kasir akhbar telah mengabarkan Sufyan dari Sa'id ibnu Ibrahim dari Tolha ibnu Abdillah ibnu Auf Kola berbicara dia itu solat aku kholfa di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala kepada janazah maka Qur'an membaca dia dengan Fatihah Alkitabi kitab. Kola berbicara dia untuk ya'lamu mengetahui mereka anna sungguhnya haknya itu sunnah. Jadi kan kalau dohirnya cara umum namanya sholat jenazah itu kan nggak ada omongan ya. Diam-diam aja kan? Iya. Tapi di sini Ibnu Abbas sengaja dia mengeraskan. Tujuannya pertama untuk mengajarkan orang untuk membaca secara langsung sebenarnya. Di sini jelaskan bahwa sholat jenazah itu harus membaca Al-Fatihah karena memang hukumnya sholat itu harus ada Al-Fatihahnya. Di hadisnya itu dikatakan la sholatan liman la yaqra'ul Fatihatul kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca di rakaat pertama. Rakaat pertama. Terus turun. Nah di sini bahasanya liya'lamu ya. Liya'lamu agar kalian itu mengetahui an-nahas punyahunya itu sunnah. Sunnah itu yang dimaksud sunnah itu ya aturannya seperti itu. Bukan kaitannya dengan wajib ditinggalkan atau kalau apa itu haram ditinggalkan wajib dilaksanakan ya gitu sih kalau sunnah itu. Hukumnya menjadi wajib. Babun bab as-sholati sholat ala di atas kobrir ba'da setelah mak yang yudfan dikuburkan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal. Hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah. Qala berbicara dia hadasa telah menceritakan ni kepadaku. Sulaiman ibnu Saibani. Kola berbicara dia sami itu mendengar aku as-sa'bi kola berbicara dia. Akhbaro telah mengabarkan ni kepadaku man yang marro lewat Roma beserta Rasulullah SAW ala kepada kubri kuburan manbut yang terpisah. Pak maka
amma mengimami atau berimam kami, amma mengimami dia pada mereka, dan solat mereka khalfa di belakang huknya. Kultu berbicara aku, man siapa hadasa menceritakan ke engkau hada ini ya wahai Abu Hurairah. Qala berbicara dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sholat setelah dikubur, setelah orang dikubur boleh. Setelah orang dikubur, sholatnya di depan kuburannya itu sholatnya. Yang pokoknya di daerah situlah dekatnya. Itu diperbolehkan. Orang yang sudah meninggal aja diperbolehkan. Ada lagi orang yang hidup ya. Orang yang hidup, kalau dia mau disolatin lagi nggak masalah. Kalau kita jarang, Ustaz, kuburan boleh nggak yang udah lama meninggal. Ini yang baru, kalau yang lama enggak. Ya ini kan kalau di hadisnya itu kan orang Nabi ini apa itu namanya penjaga masjid ya, penjaga masjid meninggal, jadi oleh Nabi itu disolatkan. Malamnya dikubur, baru Nabi belum nyolatin ya, udah disolatin sama sahabat, udah dikubur, Nabi pengen nyolatin, sholatin. Dikubur, Nabi nyolatkan di kuburan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fadl. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Zaid dari Sabit dari Abi Rafi dari Abi Hurairah radhiyallahu anna sungguhnya Aswad orang kulit hitam, rojulan laki-laki, atau itu imro'atan perempuan, karena ternyata dia yakumu mengurus dia al-masjidah masjid. Pak maka mati dia wa dan lam tidak ya'lam mengetahui Nabi SAW bi dengan mauti meninggalnya atau matinya hiknya. Kot sungguh Zakaro menyebutkan dia padanya data suatu yaumi hari. Pak maka kola berbicara dia fa'ala mengerjakan kau dalika fa'ala mengerjakan dalika itu al-insanu manusia. Qalu berbicara mereka mata ya wahai Rasulullah SAW. Apakah azantum memberitahukan kalian ini kepadaku? Apa? Oh. Apakah makalah tidak azantum memberitahukan kalian ini kepadaku? Maka qalu berbicara mereka inna sungguhnya karena ternyata kada ini wa dan kada begini kisah huknya. Qala berbicara dia maka hakoru meremehkan mereka sakna perilaku huknya. Qala berbicara dia maka dilu menunjukkanlah kalian kepadaku ala kepada kubri kubur hiknya. Maka datang dia kobra kepada kubur huknya, maka sholat dia ala kepada hiknya. Ya sama hadisnya berulang, hanya di sini riwayatnya dia lebih lengkap ya, lebih lengkap. Orang itu mati itu karena dia mengurusi masjid, jadi oleh Nabi. Karena setiap hari kan kalau namanya ngurus masjid ya pasti tiap hari imamnya kan Nabi kan ya, ketemu Nabi loh, kok ini nggak orang lagi, berarti dekat ya berarti. Makanya oleh Nabi itu ditanya ketika dia kemana orangnya, oh dia meninggal sudah dikuburkan, loh kok kalian nggak kasih tahu saya malam-malam Nabi, kasihan. Maka Nabi langsung ke sana beserta beberapa orang sahabat yang belum sholat, dia nyolatin di kuburan. Bab al-mayitu mayit yasma'u mendengar dia khafqa apa itu namanya? Suara itu apa itu? Langkah al sendal.
Hadasa telah mendengar kepada kami Abbas, Hadasa telah mendengar kepada kami Abul A'la, Hadasa telah mendengar kepada kami Sa'id. Kola berbicara dia, dan kola berbicara li kepadaku. Mana sih? Li kepadaku khalifah. Ada telah mendengar kepada kami Ibnu Zura'i. Ada telah mendengar kepada kami Syahid an dari Qatadah. An dari apa itu? Terus Anas radhiyallahu anhu. Qatadah ya. An dari Anasin Anas radhiyallahu anhu. An dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-abdu hamba ida apabila wudi'a diletakkan di dalam kuburnya wa dan tuwalla berangkat wa dan dahaba pergi ashabu teman huknya hatta sehingga ina sungguhnya huknya la sungguh tas mau mendengar dia korko getar apa itu namanya langkah ya langkah ni ali kaki ni ali sendal hi mereka. Ata datang kepadanya malakan malaikat, fa maka ik'ada'u mendudukkan mereka. Hu kepadanya, fa maka yakulani berbicara dia berdua lah kepada huknya. Ma tidak, ma apa kuntu ternyata, kunta ternyata takul engkau, fi di dalam hada ini, Rijul, mungkin lah. Oh, satu orang berarti. Bihada rojul dengan laki-laki ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakuluna berbicara mereka asadu bersaksi aku anna sungguhnya huknya Abdullah wa dan Rasulullah huknya maka yakula berbicara dia berdua. Ungdur lihatlah. Suma terus. Ya. Ila. Undur ila mak'adi. Tempat duduk. Maka yukalu dikatakan undur. Lihatlah ila kepada mak'adi tempat duduk ka engkau min dari anarin neraka. Abdallah telah mengganti kepada engkau Allah ya Allah bi dengan hiknya. Mak ada tempat duduk min dari al-janati surga. Kala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yaro melihat huma dia berdua jami'an semuanya. Wa dan amma adapun al-kafiru yang kafir atau al-munafiq orang munafik maka yakulu berbicara dialah tidak adri tahu aku. Untuk ternyata aku lu berbicara aku, mak yang yakulu berbicara anas manusia. Pak maka yukolu dikatakan, la tidak daroi tapam kau wak dan la tidak talaita mengikuti kau. Suma terus yudrobu dipukul dia dengan mitrokoh palu min dari hadid besi. Dorbatan pukulan baina antara udunai dua telinga hiknya. Pak maka yusbihu. Jadi soihata suara teriakan ya. Atau suara teriakan ya. Yasma'u mendengar hak kepadanya man yang yali mengikuti hiknya ilah kecuali sakolain. Dua yang diberi bebannya, maksudnya jin dan manusia. Didudukin kita nanti. Ya, jadi kalau menurut hadis ini ya, ketika seseorang itu meninggal, kemudian
dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, itu sebenarnya yang mayit ini mendengar suara perginya orang itu. Suara perginya teman-temannya itu dia tahu kalau teman-temannya itu pergi. Begitu dia pergi nanti datang 2 orang malaikat ya. Malaikat itu nanti mengatakan tadi bahwa kamu apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya kenal tentang Nabi ya, kenal tentang siapa Nabi. Ya kalau dia kenal, dia akan mengatakan bahwa sesungguhnya tempat kamu di neraka itu sudah disiapin, tapi karena kamu kenal maka kamu diganti tempatmu itu di surga. Jadi memang manusia, Allah itu menciptakan manusia itu di 2 tempat gitu. Ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Jadi bukan berarti kalau Allah itu udah tahu bahwa ini pasti masuk neraka ya ngapain disiapin tempatnya di neraka, enggak gitu. Dia ditempatkan tuh dia buat 2, mana orang tuh mau ngambil yang mana terserah. Makanya kalau kita bicara takdir, ada yang benar-benar bergantung pada takdir, artinya semua kehidupan manusia itu udah ditentukan. Cuman kalau manusia itu bisa membaca itu kan, walaupun sudah ditentukan kan kita nggak tahu. Kalau Allah ya memang maha tahu apa yang akan terjadi, dia sudah tahu ya. Mau 40 tahun dari awal bumi diciptakan sampai akhir Allah tahu. Daun yang berguguran pun Allah itu tahu, apalagi cuman kematian seseorang. Jadi kalau kita bicara takdir, manusia itu punya 2 takdir, takdir buruk sama takdir baik. Mana yang mau dia ikutin? Dia mau ngikutin mana? Kalau mau diikutin, mau takdirnya mau diikutin takdir neraka ya udah, dia akan masuk neraka. Karena buktinya apa ya? Banyak orang kan ya, orang sholat gitu, orang sholat dia sengaja, dia tahu tuh. Kadang di pinggir masjid atau apa, tapi dia tidak sholat ya. Ngakunya Islam. Yang seperti itu kan dalam Islam kan bingung juga kan mau menerapkan hadnya ya. Mau harusnya dipukul sebenarnya orang seperti itu, diberikan takzir harusnya. Nanti ketika untuk orang kafir dia nggak bisa jelasin tentang Nabi Muhammad, oleh malaikat dibilang kamu tidak tahu dan tidak ngikut ya. Salahmu kamu nggak ngikut. Salahmu karena kamu ya apa itu namanya? Ya yang nggak ngikutin Nabi gitu salahnya. Jadi dipukul, suaranya keras sampai dia berteriak, tapi yang mendengar itu semuanya mendengar kecuali 2 yang ini apa itu namanya? 2 yang diberi beban, yaitu jin dan manusia. Tapi yang dimaksud semua mendengar itu adalah semua yang di situ gitu loh, bukan semua seluruh. Makanya bahasa di hadis itu ketika ngomongin semua mendengarnya kecuali 2 yang berat, maksudnya bukan yang di daerah itu semuanya dengar gitu. Di wilayah itu misalnya kalau di sini ya ayam dengar, ada tikus ya dengar, semuanya dengar kecuali manusia. Walaupun dia ada di dekat situ dia tidak akan dengar. Tapi kalau yang misalnya orang di Kembiling ya nggak dengar. Siapa yang gitu. Pukul palunya itu di antara 2 telinga gitu. Iya, telinganya. Karena telinganya nggak dipakai dengar ya. Di antara 2 telinga. Babu bab man yang ahaba menyukai daf ini menguburkan di dalam al-ardi bumi al-muqaddasata yang suci atau nahwi sebangsanya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Mahmud ya. Mahmud ada saat telah menceritakan kepada kami Abdul Razak akhbaro telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari Abi bapaknya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berbicara dia. Ursila diutus
malaku malaikat al-mauti mati ila kepada Musa alaihissalam. Fa maka lama ketika ja'a datang kepadanya soka menampar dia kepadanya. Fa maka rofa'a mengangkat dia ila kepada Robbi Tuhan hiknya. Maksudnya lapor. Maka kola berbicara dia, arsalta telah mengutus engkau ni kepadaku ila kepada abdi hamba, la tidak yuridu mengendaki dia al mauta kepada mati. Maka rodda mengembalikan Allah ala kepadanya aina matahunya wa dan kola berbicara dia irji kembali. Maka kul katakanlah la kepada hunya yasna berbuat atau berbuat ya ada kepada tangan huknya ala di atas matani. Matni sauri. Matni ya, Ya, matni. Matni itu punggung ya. Matni itu punggung sauri sapi jantan. Pak makalah bagi huknya bi dengan kulis setiap mak yang gotot menutupi bi dengan hiknya ya di tangan huknya. Bi dengan kulis setiap rotin rambut sana tuh 1 tahun. Kala berbicara dia wahai Rob ya Tuanku suma terus mada apa? Kala berbicara dia suma terus al mautu mati. Kala berbicara Al-an. Kala berbicara dia Pak maka al-an sekarang Pak maka sa'ala meminta dia Allah kepada Allah untuk yudnia mendekatkan dia kepada min dari al-ardi bumi al-muqaddasah yang disucikan romyatan seukuran lemparan dengan hajarin batu. Kala berbicara Rasulullah SAW Pak maka kalau kuntu ternyata aku suma teruslah tidak uraitu ya aro itu lah sungguh aro itu memperlihatkan aku. Kalau ro'a akan melihat, memperlihatkan aku kum pada kalian kubur-kuburnya ila pada janbi samping atau riki jalan indah di sisi al-katibil ahmar ya. Al-katibil ahmar itu nama tempat. Katibil ahmar. Jadi babnya itu orang yang ingin dikuburkan di tempat yang suci. Artinya kalau Nabi Musa itu sampai menginginkan dikubur di Baitul Maqdis, kan dekat Baitul Maqdis, berarti ada ketetapan-ketetapan tertentu bagi orang-orang yang dimakamkan di mana gitu loh. Dimakamkan di mana. Jadi misalnya kan kalau kayak Madinah itu kan siapa saja yang mati, maka kalau bisa matinya itu di Madinah gitu kan. Nabi nyuruh gitu ya. Makanya kalau orang mati minta dimakamkan di Madinah itu ya orang-orang yang terpilih gitu ya, orang-orang yang terpilih. Dan itu memiliki keutamaan karena apa? Disebut oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga Palestina. Nabi Musa ingin dikuburkan dekat Palestina. Itu salah satu permintaan Nabi Musa.
Nah, ketika Nabi Musa itu mau meninggal, datang malaikat maut. Dan malaikat maut itu ketika mau mencabut nyawa seorang nabi, izin. Sopan izin. Izin, minta izin. Nah, kebetulan datang pada Nabi Musa, nggak mau, digaplokin mau mencabut nyawanya. Udah malah digaplokin dulu. Nabi gitu. Akhirnya dia balik sampai hidungnya pesek gitu, matanya, mukanya bengep-bengep lah. Balik ke Allah, kemudian oleh Allah dia perintahkan itu kepada malaikat itu untuk ngomong kepada Musa, ya kalau sekarang kamu pengen hidup berapa tahun lagi? Gitu. Kalau kamu pengen hidup berapa tahun lagi, ya sudah, kamu tempelkan tangan kamu di punggung sapi. Nah itu semua biji apa itu namanya bulu sapi yang nempel itulah tambahan umur kamu. Nah, dia banyak bener kan berarti kan namanya bulu sapi. Terus Nabi Musa nanya, terus apa? Ya tetap kamu akan mati. Memang ketentuannya itu seperti itu. Bener ya. Tapi memang malaikat itu kalau mau mencabut nyawa seorang nabi memang izin dulu. Bahkan nabi itu akan ditawari ya, seperti Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan ditawari. Kamu mau hidup selamanya di dunia memimpin umat kamu apa? Mati terus kamu nanti akan masuk surga. Tapi kamu mati gitu loh, diangkat. Jadi Nabi memilih yang mati. Gitu. Nah kalau kata Nabi, Nabi itu tahu sebenarnya kuburan Nabi Musa itu di mana. Tapi dari hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya kuburan Nabi itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Kecuali Nabi ya. Jadi kalau ada kuburan-kuburan sekarang kuburan Nabi sebenarnya bukan kuburan Nabi. Kecuali Nabi Muhammad ya. Karena tidak dijelaskan kuburan Nabi Isa di mana, kuburan masing-masing Daud, Sulaiman itu nggak dijelaskan di mana. Jadi nggak ada sih hadis yang sahih yang menunjukkan di mana kuburan Nabi itu, nggak ada. Paling ya kalau ada ya, nggak ada ya, memang nggak ada lah. Jam berapa itu? 21.54. Babu baf dafni memakamkan di laili wali malam dan dufina dimakamkan Abu Bakar andarihunya lailan di waktu malam. Hadasa tamzak kepada kami Utsman ibnu Abi Saibah, hadasa tamzak kepada kami Jarir andari Sa'yani andari Sa'bi andari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala berbicara sallallahu alaihi wasallam ala kepada rojulin laki-laki ba'da setelah mak yang dufina dibungkus wa dia atau ashabu golongan huknya wa dan karena ternyata dia sa'ala bertanya dia andari huknya pak maka kola berbicara dia man siapa hada ini pak maka kola berbicara mereka bulan apa itu namanya? Dupina dikubur. Barihata tadi malam. Pak maka sholat mereka alak pada hiknya. Ya kalau umpamanya kita lihat di sini akan aslinya walaupun apa itu namanya ada beberapa yang memang sudah disolatkan sebenarnya tidak perlu lagi menyolatkan ya tapi ya Nabi karena melihat orang itu berjasa dia ingin menyolatkan memberikan dukungan gitu loh kepada orang yang sudah punya jasa di dalam Islam itu Nabi memang sangat menghargai orang-orang seperti itu. Ini hadisnya berulang-ulang. Ini salah satu memang kalau baca hadis itu isinya hadisnya ulang-ulang semua nanti. Ada pertanyaan nggak jam 10? Ya.
Yuk, kalau tidak ada, kita doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana uzi'na naskuru nikmati allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal amalan sholihan tardu wa adkhilna bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was-syaitani was-sirki wal kufri wan nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Rabbana ja'alna minas sholihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi